Hari ini saya diminta untuk membawakan satu paparan yang sebetulnya paparan ini kalau dilihat dari judulnya adalah bagaimana etika dalam media sosial untuk membuat hati kita menjadi adem. Nah, adem itu sebetulnya apa? Di situ ada ketenangan yang kita harapkan ya. Jadi kalau kita lihat sosial media saat ini itu isinya lebih banyak panasnya daripada tenangnya begitu ya. Nah, oleh karena itu kita coba melihat bagaimana sih seharusnya kita itu berperilaku di dalam sebuah media sosial ya. Nah, di sini kalau saya melihat ada beberapa sisi yang harus kita perhatikan, yaitu pertama adalah dari sisi kita sebagai individu, dan yang kedua adalah dari sisi keamanan. Jadi kalau tadi Mas Febri memperlihatkan ya bahwa sebetulnya keahlian saya itu ada dibilang keamanan, di sini pun ternyata yang bisa membuat kita menjadi tenang itu adalah keamanan juga gitu ya. Itu sebabnya maka saya melihat dari dua aspek. Yang pertama adalah dari diri kita sendiri dan yang kedua adalah dari sisi keamanan ya. Jadi tidak bisa kita mengabaikan keamanan itu ketika kita memang ingin merasa tenang gitu ya. Tenang itu tidak mungkin tanpa suatu keamanan gitu. Itu yang filosofi yang saya angkat di dalam pembicaraan ini gitu ya. Nah, pertama saya akan membahas dahulu tentang etika kita sebagai pribadi ya. Nah, tapi sebelum itu mari kita sebetulnya melihat ke belakang lagi. Kira-kira bagaimana sih sejarah dan tujuan sosial media itu dibuat atau media sosial itu dibuat? Apa sih sesungguhnya gitu ya? Latar belakangnya kenapa menjadi sekarang seperti ini gitu ya? Media sosial di mana-mana dengan versi yang bermacam-macam, platform yang bermacam-macam. Apa sih sesungguhnya yang terjadi sebelumnya? Sehingga kita sekarang bisa tahu sesungguhnya bagaimana kita berperilaku harusnya di dalam sebuah media sosial. Ketika kita sudah mengetahui apa sih latar belakang dari dibuatnya sebuah media sosial. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sejarah secara umum. Jadi pertama kali itu sebetulnya media sosial itu dilakukan dengan telegraf di tahun 1792. Media sosial dalam dalam era itu adalah sederhana, bisa berkomunikasi satu individu dengan individu yang lain. Itu saja yang dibutuhkan. Jadi memang manusia itu perlu berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kenapa harus pakai telegraf? Karena jaraknya cukup jauh gitu. Kalau kita berkomunikasi dalam dalam jarak yang dekat, ya kita tinggal bicara saja kan begitu ya. Tapi ketika jaraknya itu antar benua, antar pulau begitu, tidak mungkin kita ngomong begitu saja, tidak akan sampai begitu ya. Oleh karena itu maka dibuatlah apa yang kita sebut dengan telegraf. Jadi itu dalam media sosial pertama itu telegraf itu. Nah kemudian pada tahun 1800 dimulailah era radio dan telepon. Mulai dengan radio itu adalah pengembangan daripada media sosial telegraf yang masih sifatnya satu arah. Kemudian dibuatlah telepon juga, di mana telepon sekarang bisa bersifat dua arah gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 91 mulailah internet dapat diakses secara publik. Nah, sehingga di situ kita mulai bisa menggunakan apa yang kita sebut dengan email. Saya masih ingat ketika saya mahasiswa, belum bisa nih saya memanfaatkan apa yang disebut dengan email. Kita masih hanya menggunakan telepon. Oleh karena itu pada saat itu fixed phone itu masih sulit sekali diperoleh. Jadi kita kalau mau mendaftar atau meminta fixed phone itu kita butuh sekitar berapa ya
setahun untuk bisa dapat telepon di rumah itu, untuk daftar telepon di rumah itu setahun kira-kira gitu ya. Maka jadi agak sulit ya untuk mendapatkannya. Nah, kemudian pada tahun 1990 ini juga muncul media sosial yang pertama-pertama, yaitu Black Planet, Asian Avenue, dan Move On. Tapi ini hanya sebentar waktu itu bertahannya. Kemudian tahun 2000 ada Wikipedia. Nah, Wikipedia itu dimulai juga di tahun 2000, tapi ini pun masih sifatnya satu arah ya, Wikipedia itu kan. Kemudian Friendster, mungkin ada yang sudah pernah memanfaatkan Friendster di tahun 2001. Saya masih ingat waktu itu pertama kali Friendster itu saya mencoba memakai itu di 2005-2006 ya. Padahal sebetulnya keluarnya di 2001. Nah, pada 2004 barulah muncul Facebook dan sebagainya. Kemudian di 2005 dan seterusnya maka muncullah Yahoo, YouTube, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebagian dari sejarah dari adanya media sosial. Kalau kita lihat sebetulnya di sini yang diperlukan sebetulnya adalah media komunikasi, ya. Jadi media komunikasi yang kita perlukan di sini. Nah, kemudian dalam sebentar. Nah, dalam dekade sistem informasi, media sosial kemudian makin lama akan semakin sering dipakai sampai pada saat ini, di mana kita tidak bisa kadang-kadang kita malah lebih tidak bisa mengacuhkan gitu ya. Dikit-dikit mungkin ada yang lihat WA terus, ada yang mungkin malah sedang kuliah pun WA-nya tidak pernah ketinggalan begitu ya, melihat terus setiap sekian menit gitu. Nah, itu adalah bagaimana media sosial itu menjadi semakin mengubah pola hidup dari pola hidup dari kita sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari ya gitu. Nah, kemudian berikutnya saya ingin melihat apa sih sesungguhnya tujuan dari media sosial. Tujuan dari media sosial ini saya ambil dari satu paper, sebetulnya untuk mempermudah komunikasi antar manusia. Ya, jadi memang komunikasi intinya hanya mempermudah komunikasi sebetulnya gitu. Nah, jadi tidak bisa kita katakan tujuannya itu yang tidak ada yang lain kecuali sebetulnya hanya komunikasi. Intinya hanya itu sebetulnya. Kalau sekarang kemudian dimanfaatkan menjadi berbagai macam tujuan, itu adalah dampak. Tapi intinya adalah untuk mempermudah komunikasi, dan oleh karena itu kita harus selalu bisa juga menempatkan diri bahwa dalam sosial media itu kita mau berkomunikasi, gitu ya. Bukan mau berantem, bukan mau saling menyalahkan, bukan mau mengupload sesuatu yang membuat kita beken, bukan. Tapi intinya adalah komunikasi. Itu yang menurut saya perlu ada di dalam benak kita masing-masing sebagai pengguna. Begitu, ya. Nah, jadi kalau saya melihat sekarang ini penggunaan sosial media itu sudah mulai bergeser, gitu ya. Dan menurut saya ini rasanya makin lama makin jauh pergeserannya, tidak hanya sekedar komunikasi saja, tetapi justru bisa mempengaruhi negara, mempengaruhi suatu ekonomi, mempengaruhi macam-macam. Dan ini sebetulnya tidak boleh terjadi gitu. Karena sebenarnya media sosial itu tujuannya hanya untuk komunikasi gitu ya. Nah, itu yang menurut saya perlu kita jaga. Kenapa kok kemudian etika itu menjadi penting gitu ya. Oke. Nah, jadi saya izin sebentar ya, saya mau baik.
Nah, jadi kita perlu sangat etis untuk menyebarkan pesan, menyebarkan sesuatu itu harus sangat etis ya. Kita harus sangat hati-hati. Jangan sembarangan kita mempublikasikan sesuatu. Apalagi kalau kita nggak ngerti ini sebenarnya asalnya dari mana. Kalau kita sekarang punya WhatsApp, kita dengan mudah forwarding dari satu yang kita terima dari satu grup ke grup lainnya misalnya, itu harus sangat kita pertimbangkan. Banyak hal nanti yang kita lihat sebetulnya tidak semudah itu kita mengupload sesuatu sesungguhnya ya. Jadi kita harus benar-benar bijaksana, cermat ya, dan betul-betul cerdik ketika kita mau mengupload sesuatu. Itu yang kadang-kadang saya melihat tidak semua orang mempunyai sense seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu kita perhatikan agar mengurangi kepanasan hati gitu ya. Bukan kepanasan hati kita, tapi kepanasan hati orang lain juga, sehingga nanti akhirnya membuat panas lingkungan, dan itulah yang harus kita jaga dengan baik gitu ya. Jangan sampai terjadi. Nah, satu hal pada tujuan media sosial ini, karena dia tujuannya hanya melakukan komunikasi antar manusia, perlu diperhatikan pendekatannya. Pendekatan pada satu jenis media sosial bisa berbeda dengan media sosial yang lain. Jadi kalau saya mengikuti media sosial grup alumni misalnya, dan saya mengikuti sosial media grup dosen, pendekatannya harus berbeda. Tidak bisa kita samakan. Kita berperilaku atau mengutarakan pendapat pada kedua media sosial ini dengan sama. Tidak bisa seperti itu. Kita harus sangat-sangat sensitif pada lingkungan kita. Nah, itu adalah tujuan media sosial. Saya sangat menggarisbawahi komunikasi antar manusia. Itu yang penting buat kita, ya. Nah, sekarang kapan kita akan menggunakan media sosial? Pertama, jika kita ingin berkomunikasi secara terbuka, misalnya antara karyawan dan manajemen, antar teman, kalau dalam satu kantor antara karyawan dengan manajemen, kalau di dalam lingkungan kita antar teman atau antar guru dengan mahasiswa, atau antar suatu lingkungan di mana di situ komunikasi itu diperlukan. Nah, pada saat kita mau menggunakan media sosial, kita harus mempertimbangkan. Jadi nggak sekedar selalu kita mendaftar diri. Di mana-mana kita daftar diri. Nggak seperti itu. Tapi kita harus mengetahui apa tujuan kita menggunakan media sosial itu. Untuk mengerjakan proyekkah? Untuk bercandakah dengan teman? Untuk mungkin mengingat-ingat masa lalu ketika kita sudah menjadi alumni, atau untuk benar-benar berbisnis dengan customer kita, macam-macam ya. Jadi kita harus tahu apa sih tujuan daripada kita melakukan atau ikut dalam satu sosial media. Jadi di situ misalnya kita akan mempromosikan sesuatu, kita akan mengemukakan satu ide-ide pengembangan proyek misalnya ya. Kemudian kita akan berkolaborasi dengan orang, ya, dengan orang lain atau dengan institusi gitu. Kemudian kita akan dalam tanda petik berdakwah gitu. Itu beda lagi ya. Itu sosial medianya itu perilaku kita tuh harus berbeda-beda di situ. Kita tuh satu orang, tetapi ketika kita masuk dalam satu sosial media, kita akan menjadi banyak orang gitu. Kenapa? Karena kita harus tahu bagaimana menempatkan diri pada sosial media yang kita masuki itu, ya. Nah, media sosial itu menjadi tempat yang baik untuk berdiskusi dengan tujuan tertentu. Misalnya kalau kita ada dalam sekarang kan banyak nih online shop gitu ya, tujuannya pemasaran, itu kita harus memastikan betul-betul aturan dan etiket itu dipatuhi.
Jadi perusahaan, misalnya suatu perusahaan, Anda punya startup misalnya. Kemudian startup ini akan memanfaatkan media sosial. Maka kita harus tahu apa tujuannya kita masuk ke membuat media sosial itu, dan apa aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam media sosial tadi. Jadi saya punya satu media sosial yang di situ isinya alumni gitu. Nah, alumni ini kita punya konsen itu apa? Perjanjian. Kita punya perjanjian. Ketika kita mensubmit atau kita mengupload sesuatu, hanya kita boleh mengupload sesuatu yang bermanfaat buat kita, buat lingkungan kita. Jadi dan kita yakin bahwa itu bermanfaat buat kita yang usianya sudah sekian puluh tahun gitu. Nah, itu adalah salah satu konsennya, salah satu persetujuan. Kedua, ketika kita forward harus memberikan komen. Jadi tidak bisa kita forward begitu aja, blank aja forward gitu, enggak. Tapi kita forward harus beri komen mengapa kita forward, gitu ya. Jadi kita nggak diam-diam aja segala macam di forward terus aja menuhin sosial media tanpa komentar. So what gitu? Apa sih maksudnya dia melakukan itu? Kita harus tahu. Nah, itu yang menurut saya perlu ya. Itu contoh daripada kesepakatan yang kita setujui di dalam itu. Kalau misalkan mau bicara soal politik, wait, apakah kita memang mau masuk ke politik? Nah, ketika kita mau masuk ke politik, apa kira-kira batasan-batasannya? Sedemikian rupa sehingga kita akan tetap berteman. Kita ini berteman maunya, bukan mau berantem, gitu ya. Jadi kita berikan aturan-aturan di situ. Dan betul-betul admin sangat-sangat bertanggung jawab. Dia sangat punya responsibility. Ketika ada anggotanya yang tidak mematuhi, dia memasukkan forwarding tentang waktu itu kebetulan sedang pemilihan umum, memasukkan macam-macam tentang pemilu lah, apalah ini itu. Akhirnya dia keluarkan orang itu. Dan itu adalah kewajiban seorang admin. Gitu ya. Jadi admin tuh nggak sekedar cuma daftarin membernya, bukan. Tapi dia juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di dalam media sosial. Keamanan dalam arti kata kenyamanan juga gitu ya. Kenyamanan bahwa kita tidak kemudian jadi bermusuhan. Akan menjadi sangat kesalahan utama seorang admin kalau di dalam media sosial itu orang malah berantem. Jadi bukan bukan kita berakrab-akrab riak, bukan kita saling mempererat silaturahim, tapi malah kita memutus silaturahim. Nah, itu bukan tujuan media sosial. Sekali lagi itu saya tekankan ya. Jadi ini yang saya melihat jarang sekali diperhatikan oleh orang-orang yang menggunakannya ya. Oke. Nah, kemudian etika. Apa itu etika? Etika adalah konsep tentang apa yang baik, buruk, benar, dan salah. Jadi itu yang harus kita lihat di dalam sebuah media sosial. Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, dan apa yang salah. Di media sosial kita hanya mengenal baik dan benar saja. Buruk dan salah out. Di luar, kalau ketika kita mendeteksi ada yang buruk dan salah, keluarkan dia dari media sosial kita. Nah, tentu saja dengan cara yang sopan karena kita punya etika, gitu ya. Jadi mengeluarkannya juga tidak langsung kita lempar begitu aja, tidak. Tapi mohon maaf, Anda telah melakukan ini yang pada kesepakatan kita tidak dibenarkan. Oleh karena itu, selama Anda belum berubah, kami mohon izin untuk mengeluarkan Anda. Enak. Jadi kita nggak main mecat aja, baik, nggak seperti itu. Semua ada etika dan sopan santun. Itu yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian apa etika yang benar di media sosial?
itu bagaimana, tergantung bagaimana kita tadi memanfaatkan media sosial itu seperti apa ya. Tapi yang kalau menurut saya satu garis bawahi ini adalah media sosial hanya untuk komunikasi, mempererat komunikasi antar manusia. Itu tujuan utamanya. Nah, sangat penting untuk diingat bahwa setiap kali Anda terhubung dengan jaringan media sosial, Anda bergabung dengan komunitas. Seperti tadi saya katakan, dalam komunitas apapun, dimanapun, Anda harus harus tahu posisi tempat Anda berbicara, kapan Anda berbicara, dan kapan Anda membahas sesuatu. Itu Anda harus tahu waktu yang tepat. Dan Anda harus yakin untuk selalu memberikan respek pada semua orang anggota di komunitas Anda. Perlakukan mereka dengan baik dan dengan sopan. Ya, jangan sampai membuat atau menyalah-nyalahkan dengan kata-kata yang kasar atau kemudian menyindir dan seterusnya. Ya, kalau kita tidak setuju, maka kita akan mengemukakan pendapat itu dengan sopan pula dan dengan argumen yang sangat jelas. Ya, jadi tidak kemudian tanpa alasan. Saya nggak suka aja, oh no way. Nggak bisa itu dilakukan dalam media sosial seperti itu. Ya, kemudian berikutnya prinsip utama dalam media sosial. Nah, di prinsip utama etika media sosial itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama, kita sebagai diri sendiri itu kita akan melihat keaslian kita. Ya, kita harus berkomunikasi secara individu, secara jujur dan terbuka. Ya, dan selalu mengatakan siapa Anda, afiliasi Anda, dan apa niat Anda. Itu jelas. Jadi setiap kali kita masuk ke dalam ke dalam satu media sosial, kita wajib memberikan penjelasan, oh saya tertarik sama media sosial ini karena apa, gitu ya. Kemudian apa hubungannya dengan afiliasi saya, apa hubungannya dengan pribadi saya, tentu saja. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan 3 prinsip utama, yaitu keaslian, kemudian transparansi. Ya, transparansi itu artinya kita nggak boleh menyembunyikan maksud utama dari kita menyampaikan sesuatu. Kenapa? Nanti bisa mispersepsi. Kalau mispersepsi menjadi pertengkaran, menjadi perselisihan, menjadi salah paham. Jadi kita selalu menyampaikan sesuatu itu clear, ya, tanpa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan usahakan kita membagikan informasi yang tadi saya katakan itu bermanfaat buat orang-orang yang ada di media sosial kita. Ya, itu yang paling penting. Nggak perlu, jangan kita mengada-ada dalam memasukkan sesuatu di dalam media sosial kita. Saya ambil contoh misalnya, saya itu tertarik dengan musik. Saya sangat punya ketertarikan yang sangat terhadap musik. Tapi ketika saya masuk di media sosial dosen, nggak ada alasan untuk memasukkan itu, memasukkan konten tentang musik di sana, karena environment saya bukan musikus gitu. Saya akan memasukkan itu ketika saya masuk pada media sosial yang di sana teman-teman saya semua musikus. Jadi kita bisa memilah-milah kemana saya harus memastikan atau memasukkan informasi saya ini. Saya melihat banyak orang yang kemudian dia itu forward satu konten ke semua media sosial yang dia ikuti. Apa dampaknya? Dampaknya ada yang tersinggung, ada yang merasa, emang apaan sih ini? Kenapa sih mesti dimasukin di sini? Nah, ada macam-macam itu. Yang hal-hal semacam itu terjadi. Itu tidak boleh terjadi, ya. Tidak boleh terjadi. Transparansi itu perlu juga mengatakan semuanya sebenarnya, dan satu lagi membagikan informasi untuk membantu orang lain,
untuk bisa sesuai dengan environment yang kita ikuti. Kemudian yang ketiga, konsep prinsip utama dari etika adalah komunikasi. Ya, mengenal orang sebagai manusia, jadi kita menghargai semua teman kita sebagai seorang sesama, ya, sebagai sesama. Apakah dia sesama dosen, apakah dia sesama manusia, atau kita sesama alumni dan sebagainya. Dan membiarkan mereka mengenal Anda. Nanti saya akan mencoba mengulas juga apa saja atau sejauh mana seseorang boleh mengenal kita dan sampai mana kita batasi. Nah, itu yang perlu kita ingat ya, kita sadari tentang itu. Jadi apa saja sih yang boleh nanti kita berikan tentang kita dan apa yang ini tidak boleh, gitu ya. Nah, komunikasi ini adalah mencakup percakapan yang berharga tadi, seperti tadi saya katakan, saling menguntungkan, membuat saling menguntungkan, tapi kemudian tidak kemudian membuat orang itu menjadi terobsesi terhadap seseorang. Jadi biasa aja gitu ya. Kita jadi jangan juga berlebihan gitu. Kemudian juga perlihatkan bahwa Anda selalu memberikan respect pada orang lain, ya. Itu yang perlu dilakukan. Jadi berlebihan tidak, ya, tapi memberi respect pada orang yang melakukan posting itu perlu juga dilakukan. Misalnya Anda sekarang akan mempromosikan produk misalnya, ya. Nah, itu tidak boleh hanya mempromosikan bisnis kita saja, tapi kita juga menjelaskan secara jelas apa sih sebetulnya yang kita kelola. Jadi kita nggak hanya mempromosikan produk saya. Ini loh produk saya jual ini, tapi kita juga menjelaskan bahwa saya itu punya semacam startup yang misalnya bekerja di bidang ini, kemudian kami melayani ini saja, ini dan seterusnya. Nah, jadi kita tidak bisa hanya menjual produk begitu saja. Saya sering sekali melihat di Instagram itu ada orang tiba-tiba men-share produk begitu saja. Ya, ketika terutama buat yang followersnya besar gitu ya. Misalnya kalau kita lihat untuk orang-orang yang followersnya itu sangat tinggi, itu ada orang-orang yang sangat mudah mempromosikan produknya di tengah-tengah pembicaraan yang lain. Misalnya kita lagi serius membahas pembicaraan apa, tiba-tiba dia mempromosikan produknya. Nah, itu bukan sesuatu hal yang etis, ya, melakukan itu. Nah, ini adalah 3 prinsip utama etika media sosial, yaitu komunikasi, kemudian transparansi dan keaslian, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan dalam media sosial. Sekarang kita lihat kita sebagai individu itu mungkin mempunyai 3 kegiatan di dalam media sosial. Kenapa kita masuk di media sosial itu ada 3 kegiatan. Pertama untuk diri kita sendiri, ya, sebagai personal yang berkaitan dengan diri sendiri, ikutan alumni, ikutan hobiis misalnya seperti penggemar musik dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah profesional, sebagai seorang profesi yang punya profesi tertentu. Jadi misalnya saya sebagai orang yang berprofesi sebagai dosen, maka saya ikut media sosial dosen. Saya sebagai orang yang punya profesi di bidang sekuritas, maka saya mengikuti beberapa media sosial yang berkaitan dengan sekuritas. Dan saya sangat senang ketika media sosial itu memang hanya membahas tentang apa yang berkaitan dengan aspek profesional kita. Tidak kemudian lari ke selamat ulang tahun ya, selamat ini, selamat itu, tidak seperti itu, tapi benar-benar
profesional tentang profesi kita. Ketika saya mengikuti grup di cyber security misalnya, saya sangat suka ketika posting-posting itu memang bermanfaat buat kita. Bagaimana ada ransomware baru, ada malware baru, ada aturan undang-undang baru dan sebagainya. Oh, itu luar biasa menambah keilmuan kita. Dan itulah sebetulnya tujuan utama sebuah media sosial yang baik gitu ya. Jadi di situ ada dengan kemudian ini saya mau pergi ke sini loh, dalam perjalanan ke sini. Nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Jadi semua memang profesi isinya. Nah, yang ketiga adalah kaitannya dengan bisnis. Ketika kita punya bisnis yang misalnya kita akan membuat bisnis sebuah startup dengan kumpulan dari startup yang lainnya misalnya. Nah, itu boleh ya kita mengikuti media sosial tadi. Dan itu mungkin kegiatannya boleh berkaitan dengan promosi, dengan apapun, tapi jangan lupa kita selalu harus memperkenalkan siapa startup kita. Itu tidak boleh lupa gitu ya. Karena orang di dalam lingkungan itu harus juga tahu siapa si A, siapa si B, siapa si C. Karena zaman sekarang media sosial kita itu sangat mudah disusupi sebenarnya karena keteledoran kita sendiri gitu ya sebagai admin dari media sosial tadi. Jadi kalau media sosial itu disusupi, jangan menyalahkan orang lain, tetapi pertama adalah penyelenggaranya. Bahwa keamanan di situ adalah tanggung jawab dari admin. Yang kedua adalah bagaimana keteledoran anggota yang ada di dalamnya dalam misalnya memberikan password pada orang lain atau dengan mudah mengklik ini, klik itu, nanti kita akan lihat juga bahwa itu tidak boleh juga terjadi gitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat tentang kegiatan personal diri kita sendiri. Jadi kita di sini kita bisa kegiatan personal tentang diri sendiri. Di situ kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita dengan proporsional ya. Tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengupload apa yang kita kerjakan gitu ya. Tidak kemudian setiap kali kita mengerjakan apa upload, kita ngerjain apa lagi upload, kita ngerjain apa lagi upload. Wah, saya sedang ada di sini upload gitu ya. Tidak seperti itu, tetapi kita berusaha untuk membagikan tentang diri sendiri ini yang justru bermanfaat buat orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mempunyai informasi tentang buku ini loh. Buku ini bagus kalau dipakai untuk ini. Oke. Bisa kita share di sosial media. Saya punya pengalaman kemarin ketika saya mengatasi sekuritas tentang ini, maka saya mengalami kendala di bagian ini misalnya. Itu kita sampaikan pada kelompok-kelompok di mana di situ di dalamnya adalah semua orang-orang sekuritas. Jadi kita men-share apa yang kita alami bukan untuk dalam tanda petik memenuhi sosial media atau untuk mengekspos diri kita semata-mata, tapi kita ingin men-share satu informasi yang bermanfaat buat orang lain. Lagi-lagi tadi bermanfaat buat orang lain. Nah, kemudian apakah terus kemudian kita ingin kalau kita bilang ya menguntit kegiatan seseorang begitu ya. Jadi kita masuk ke dalam sosial media ini atau Facebook si A karena saya pengen tahu si A ini ngapain aja sih setiap harinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sebaiknya jangan dilakukan.
Ketika kita misalkan mau jadi teman si A, bukan karena kita mau tahu apa sih kejelekan dia, apa sih yang dia lakukan, apa sih yang dia akses sehari-hari, bukan itu. Tapi saya ingin justru melihat sharing dia yang berharga. Saya ingin melihat pengalaman-pengalaman dia yang berharga buat saya. Itulah kira-kira kegiatan personal yang baik gitu ya. Kemudian ini saya tadi sudah katakan, ketika kita menulis, janganlah menulis tulisan-tulisan yang hanya memikirkan diri sendiri. Tapi tulislah tulisan yang bermanfaat. Lagi-lagi buat media, buat anggota dari media sosial kita. Jadi tadi ya, media sosial itu adalah untuk berkomunikasi dan demi kebaikan, itu sebetulnya harus kita jaga gitu ya. Nah, kalau misalkan Bu, bagaimana nih kalau kita mau men-share sesuatu yang kita alami, tapi itu adalah sesuatu yang buruk yang pernah kita alami. Jadi misalnya, saya pernah ditipu orang gitu ya. Boleh kita lakukan itu, tapi dengan menyamarkan semuanya. Jadi jangan membuat satu identitas tertentu, tapi kita menyamarkan semuanya, tapi itu adalah pengalaman pribadi supaya orang lain tidak terkena. Boleh. Tapi tidak mendiskreditkan orang, ya. Tidak boleh mendiskreditkan orang. Oke. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya, apakah Anda hanya melampiaskan perasaan Anda atau menggerutu? Itu jelas tidak boleh dilakukan. Saya ini jengkel, saya ini nggak suka. Kemudian sering kan kita lihat, coba di sosial media kita, sering itu kita lakukan. Apakah Anda melampiaskan kekesalan nih? Kesel banget deh sama posting si A. Masa dia melakukan ini? Masa dia punya pendapat seperti ini? Terus kalau ada orang, emang benar ya pendapat dia begini? Jangan lakukan itu. Semua itu Anda lakukan hanya dengan, jadi kalau misalkan Anda ingin tidak setuju dengan sesuatu, ya, kalau Anda tidak setuju dengan sesuatu, itu sebaiknya Anda melakukannya dengan penuh sopan santun. Mohon maaf, saya tampaknya kurang sepakat dengan ini, tapi juga kita kita berikan apa sih alasannya dan seterusnya. Itu kita lampiaskan, kita jelaskan, bukan kita lampiaskan, kita jelaskan secara formal, ya. Jangan punya konotasi tidak suka, jangan punya konotasi yang lain-lain. Oke. Kemudian, apakah Anda bertanya sebelum melakukan tagging? Ini perlu juga, karena tidak semua orang senang di tag dalam suatu foto. Itu nggak semua orang. Jadi kita ketika mau tag, kita harus meyakini bahwa orang yang kita tag ini memang mau. Taruhlah saya sedang berkumpul bersama si A di sebuah restoran begitu. Kemudian semuanya di tag langsung. Di tag semua, si A, si B, si D. Ada yang sebetulnya saat itu sebetulnya sedang janji sama orang lain gitu. Tapi dia mengutamakan pertemuan ini dibanding janjinya. Ketika orang ini di tag, maka orang yang janjinya dibatalkan akan bertanya, oh kamu lebih mementingkan itu ya, benar nggak? Dampaknya apa? Menjadi ketidakenakan antara satu dan lainnya, gitu ya. Nah itu tidak boleh juga dilakukan. Nah kemudian selalu membaca semua tulisan yang akan dikomentari atau dibagikan. Semua tulisan dibaca detail, nggak hanya kesimpulan bawahnya, hanya atasnya doang, nggak. Semua dibaca. Kalau kita kan sering ya kita men-share artikel gitu ya, main share aja, cuma atasnya doang yang dibaca, share. Jangan. Kita harus membaca semua dan kita harus yakinkan bahwa kita share tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada orang yang kemudian menjadi kesal dan seterusnya. Nah, itu atau tidak ada orang yang merasa ini apaan sih? Nah, itu juga kita jaga gitu ya. Kemudian usahakan
Anda itu selalu memberi respons kepada teman. Jadi ketika teman itu memberikan komen, memberikan respon, berikan respon yang sopan, gitu ya. Oh, terima kasih atas responsnya. Kalau dia responnya setuju, senang sekali, terima kasih atas like-nya, gitu ya. Kita katakan itu, walaupun nggak usah harus satu-satu, tapi kita merespon terima kasih buat yang sudah like punya postingan saya ya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita mau merespon apa postingan teman pun harus hati-hati. Saya sangat setuju dengan ini karena apa? Saya kurang setuju dengan ini karena apa? Gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian, apakah Anda yakin semua pesan yang Anda tulis atau semua konten yang Anda upload itu tepat pada sasarannya, tepat pada tempatnya, tepat pada waktunya. Kalau tengah malam tiba-tiba men-share sesuatu yang sifatnya horor, apakah tepat gitu ya? Nanti bikin orang nggak bisa tidur malahan gitu ya. Nah, itu juga harus kita lihat gitu ya. Kemudian apakah Anda berada pada akun yang benar? Jadi perhatikan juga kita menulis pesan itu benar-benar sesuai dengan environment kita. Itu penting sekali, ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke kegiatan profesional, ya. Nah, kegiatan profesional intinya di sini sebetulnya kita harus melihat kebijakan dari media sosial yang kita masuki, karena ini profesional sifatnya. Apakah kita layak menuliskan satu konten atau pesan dalam satu media sosial di mana tempat kita mengikutinya? Ya, jadi apakah tempat kita bekerja, apakah tempat kita tadi melakukan profesi kita sebagai seorang seorang yang bekerja di bidang keamanan, seorang yang bekerja di bidang software engineering dan seterusnya misalnya. Nah, satu hal yang harus dijaga, jangan sampai tulisan Anda menodai. Menodai siapa? Menodai pribadi lain, pimpinan kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, dan institusi. Ya, itu yang harus harus kita perhatikan. Jangan sampai menodai institusi. Dan tentu saja orang-orang atau pimpinan-pimpinan dari dari institusi tadi. Kemudian, apakah tulisan Anda akan justru memperburuk reputasi institusi? Itu tidak boleh dilakukan. Anda boleh hanya mengupload sesuatu itu yang sangat baik buat institusi yang sedang kita ikuti ini. Ya, jadi itu yang paling penting harus kita perhatikan. Kemudian juga menjaga tadi tentang nama baik dari afiliasi, kemudian individu pimpinan kita gitu ya. Sedemikian rupa sehingga semua orang yang ada di sana itu tidak ternodai hatinya. Kemudian Anda juga sebagai seorang profesional, Anda harus terbuka, ya, untuk siapa Anda bekerja. Oh, saya itu sebagai seorang yang berprofesi di bidang security, bekerja untuk BSSN misalnya. Saya bekerja untuk Universitas Telkom. Saya bekerja untuk apa? Sekarang saat ini saya sedang bekerja untuk sebagai pakar untuk pengadilan suatu kejadian atau apapun. Itu semuanya harus terbuka, ya. Nah, kemudian tulisan harus selalu objektif dan akurat. Jadi tidak boleh ada opinion, individual opinion di dalamnya, tidak boleh. Semua harus bersifat cara pandang objektif seorang individu.
dan harus diikuti oleh bukti. Jadi tiap kita menulis sesuatu itu harus ada argumen. Dan kalau perlu, kalau kita bicara tentang satu kondisi, misalnya tentang COVID sekarang ini, harus ada didukung oleh buktinya apa, referensinya apa, gitu ya. Nah, juga harus memperhatikan kekayaan intelektual. Apakah itu paten, apakah itu hak cipta. Jangan sampai kita mengupload sesuatu seolah-olah itu milik kita. Kita harus membuktikan ini adalah didapat dari referensi apa, didapat dari apa, dan seterusnya. Kemudian hati-hati jangan dengan mudah menuliskan rahasia dalam media sosial. Rahasia ini bukan hanya rahasia pribadi kita ya. Kita pernah mengalami kejadian secara pribadi, sangat pribadi, misalnya tentang kejadian pemalsuan dari kata-kata yang pernah kita utarakan, atau juga mungkin pribadi, tentang benar-benar pribadi tentang kisah cinta kita dan seterusnya ya. Itu betul-betul tidak hanya itu yang namanya pribadi. Yang namanya pribadi ada yang berkaitan dengan keamanan diri kita pribadi. Ya, itu yang paling penting. Jangan sampai ketika kita menulis satu tulisan itu justru akan mendatangkan satu ancaman buat kita. Jangan sampai terjadi. Oke? Nah, itu yang menurut saya perlu diperhatikan ya. Kemudian apakah jadi gini, kalau ini mungkin untuk mereka-mereka yang ada hubungannya dengan bisnis misalnya, apakah ini memenuhi kebutuhan customer kita. Tapi kalau misalnya kita tadi profesional, kita kita sebagai profesional, kita akan melihat profesi. Kalau di sini bisnis, kita akan melihat bagaimana kebutuhan dari customer kita. Ya, kemudian tulisan itu harus mendidik. Ya, tidak boleh tulisan itu hanya bluffing ya. Tidak boleh. Tulisan tuh harus mendidik customer kita, ya, mendidik customer kita, memberikan wawasan pada customer kita, dan juga menghibur secara benar. Ya, menghibur secara benar bukan berarti kemudian upload video musik terus, bukan. Tetapi betul-betul kita membawakan produk kita itu dengan secara entertain gitu ya, tidak kaku gitu, sehingga orang tuh mendengarnya bisa tertarik gitu ya. Nah, itu yang kira-kira kita lakukan. Nah, ini tadi sudah kita bahas, tulisan Anda harus sesuai dengan saluran sosialnya customer Anda kalau dalam bisnis. Nah, kemudian harus otentik dan transparan. Nah, ini tulisan itu harus otentik, artinya betul-betul memang asli ya, dan terbuka gitu, tidak boleh menyembunyikan sesuatu informasi yang relevan. Jadi kalau ada keburukan, misalkan saya punya produk saya cocok untuk ini. Kita harus betul-betul clear mengatakan itu, dan jangan menggunakan produk saya ini untuk kepentingan ini. Itu sangat clear semuanya. Oke? Nah, itu yang menurut saya harus jelas di sini. Nah, ini jangan membuat tulisan yang menggunakan robot ya, atau tanggapan otomatis ya, jangan. Ketika kita mau merespon sesuatu, jangan pakai sesuatu yang otomatis, menyakitkan itu ya. Jadi sesuatu yang kita tulis, baiknya kita tulis memang, bukan menggunakan sesuatu yang otomatis atau yang membuat spam gitu ya. Itu tidak diperkenankan. Nah, tulisan harus positif dan memberikan respect. Kemudian kita harus melihat kode etik dari media sosial kita juga ya. Dan satu lagi ya, tulisan harus memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku pada media sosial yang kita ikuti, dan juga berlaku pada pemerintahan di kita.
Ingat, sekarang ini dapat dengan mudah ketika kita menulis sesuatu dan berlawanan dengan undang-undang yang berlaku pada negara kita, kita bisa dibawa ke pengadilan dengan bukti media sosial. Jadi harus hati-hati dengan itu. Nah, itu yang mungkin perlu dilakukan untuk kegiatan bisnis. Nah, sekarang kita akan, itu tadi yang kita lihat dari personal, ya, dari individu, kita sebagai individu, ya, yang akan memanfaatkan media sosial itu bagaimana caranya. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi serangan-serangan pada media sosial. Sekarang saya pernah suatu kali di dalam misalkan Facebook teman saya itu tiba-tiba memposting sesuatu yang aneh, yang menurut saya ini tidak mungkin dia gitu ya. Ternyata dia sudah diimpersonasi. Karena apa? Karena kesalahan mengklik ketika ada sesuatu permintaan. Kemudian jadilah dia diimpersonasi. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai ini serangan sekarang yang sering terjadi. Baik pada WhatsApp pun sekarang sudah masuk. Ya, ketika Anda diminta untuk memasukkan token dan sebagainya. Itu sudah masuk di WhatsApp, hati-hati. Di situ ada impersonation, ada fake customer support pun sekarang diimpersonasi. Impersonasi itu dipalsukan, ya, dipalsukan. Jadi saya kayaknya saya berkomunikasi pada customer service yang asli. Padahal sebetulnya dia di man in the middle attack, jadi diputuskan di tengah. Jadi semua itu direspon oleh orang yang melakukan impersonasi ini. Kebayangkan kita sudah berkomunikasi seolah-olah kita mau melakukan ini, ternyata itu adalah penipu. Juga hati-hati ini. Berapa kali Anda pernah minta ditawari tawaran-tawaran, terutama yang tawaran-tawaran untuk mengklik sesuatu, apakah Anda mau melakukan ini, apakah ini allow atau tidak. Jangan sampai kita melakukan klik dengan semena-mena. Kita harus lihat dulu, apa sih ini artinya gitu. Ini tuh apa maunya gitu. Itu harus kita analisis dulu sebelum kita melakukan klik. Lebih baik saat itu dibiarkan saja lewat gitu ya. Jadi cookies, hati-hati dengan cookies. Saya tuh setiap kali dapat cookies, itu cookies saya buka dulu. Saya pastikan cookies ini cookies apa, itu saya cari dulu. Ya. Nah, karena sekarang misalnya untuk Mendeley misalnya, Mendeley itu dia punya cookies gitu ya. Dan kita nggak bisa masuk ke situ kalau kita nggak mengaccept cookiesnya itu. Tapi di cookies itu kita punya setting-settingnya. Nah, setting itu harus kita inaktifkan yang tidak perlu. Hal itu tuh penting banget itu ketika kita mau misalkan pakai Mendeley gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi juga. Nah, kemudian bagaimana cara menghindarinya? Nah, kita harus bisa menggunakan web yang situs yang dienkripsi sehingga informasi kita tidak dapat disadap. Ketika disadap pun mereka tidak bisa mendekrip. Walaupun sekarang dalam keadaan terenkripsi pun sudah banyak hackers yang bisa memecahkan. Terutama kriptoanalisis ya, untuk kriptoanalisis. Kalau hackers di Indonesia sebagian besar masih pakai backdoor, ya mereka belum masuk ke dalam kriptoanalisis. Kemarin saya bicara dengan BSSN, kelihatannya sebagian besar masih masuk di dalam backdoor, ya mereka melihat kelemahan dari backdoor. Tapi kalau untuk di luar negeri, mereka sudah masuk kripto dan mereka sangat lihai. Kita ini sekarang serangannya paling berat sebetulnya dari luar negeri. Kenapa? Karena dari luar negeri itu mereka bisa melakukan kriptoanalisis, bukan melalui backdoor. Ya, dan itu bisa dia ambil apa yang ini disadap dari channel komunikasi kita, kemudian mereka lihat bagaimana pattern-nya, kemudian mereka decrypt, ya itu bisa dilakukan.
Nah, secara periodik memeriksa privacy setting. Ingat ya, privacy setting itu harus secara periodik dilihat. Mengapa? Terkadang dengan adanya updating dari sosial media, aplikasi sosial media kita, mungkin privacy setting kita yang kemarin sudah nggak cocok lagi, gitu ya. Saya ambil contoh misalnya, dulu dengan mudah kita memasukkan tanggal lahir di Facebook, betul? Siapa yang tidak memasukkan tanggal lahir di Facebook? Semua. Dan ternyata saya baru tahu ketika kita sudah melakukan saat ini ya, ketika kita sudah melakukan memasukkan tanggal lahir kita di Facebook, itu tidak bisa di delete kecuali di update. Ya, itu pernah saya coba. Nah, jadi akhirnya sekarang yang kita lakukan yang kita bisa lakukan ya kita samarkan, kita update dengan tanggal lahir yang tidak sebenarnya gitu. Karena betapa pentingnya sebetulnya data tanggal lahir itu. Nah, hal-hal semacam itu tuh perlu kita lihat nih. Secara periodik kita harus periksa privacy setting kita ya. Kemudian kita selalu mengupdate aplikasi kita, karena dalam aplikasi itu biasanya makin diperkuat sehingga kita bisa terhindar dari bahaya, mengurangi lah bahaya yang akan menyerang kita. Nah, jika ada permintaan untuk mengklik sesuatu, pertimbangan ini tadi yang saya katakan ya, perlu dilihat apakah alamat bisa kan ini sering kan ya kita dapat link-link gitu ya. Oh, itu main kita link, kita pencet aja gitu ya. Ternyata itu dari situ masuklah malware ke tempat kita. Nah, ini adalah hal yang harus kita hindari ya. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Yaitu selalu memeriksa alamat-alamat dari fake, alamat-alamat penipu ya, yang biasanya di website di Google itu bisa kita cari. Nah, itu harus selalu kita jaga tuh ya, kita periksa terus supaya kita cari nih kalau ada ini masuk nggak di sini gitu ya, kita cari. Nah, ini contoh ya, contoh daftar website dan email penipuan. Ini saya ambil dari Federal Trade Commission. Ini ini ada Nigerian scam. Ini di sini semua ada daftarnya nih. Ini adalah isinya adalah list nanti ya. Di Nigerian scam itu isinya website ini. Nanti di bank loan of credit card scam ini hati-hati nih, bank loan of credit or credit card scam ini. Lottery scam, hitman. Ini semua isinya adalah daftar dari fake atau scam website ya. Jadi website yang berisi penipuan. Ini di sini ada Bitcoin scam, ada fake news scam, ada loyalty point phishing, job offer. Nah, ini hati-hati job offer, hati-hati. Ketika kalian misalnya kita semua mencari pekerjaan, sembarang aja udah kita lagi cari kerjaan, udah semua dibukain, hati-hati. Karena di sini ada yang namanya job offer scams ya. Jadi hati-hati, jangan-jangan ini malah menyerot uang kita, bukan menambah uang kita gitu ya. Nah, itu harus kita ini adalah contoh daftar website ya. Jadi ini bukan websitenya ya, ini daftarnya. Jadi ini daftar phishing email scam ini nanti isinya banyak gitu ya. Kemudian Nigerian scam banyak lagi isinya gitu ya. Nanti bisa dilihat di Federal Trade Commission ini, saya dapatkan dari sini ya. Nah, hal yang perlu dilakukan ketika kita sudah jadi korban. Udah kelanjur nih kita ini, udah mulai kelihatan nih behavior dari komputer kita aneh. Maka nomor 1, matikan komputer sesegera mungkin. Kemudian buka komputer lain, ganti password Anda ya. Pada aplikasi itu diganti password Anda. Kemudian membuat peringatan pada teman-teman, menyebarkan pada semua orang di media-media sosial yang Anda punyai bahwa akun Anda ini dihack orang, bahwa akun Anda ini sedang ditipu ya. Bahwa ada penipu yang
mengimpersonasi Anda dan seterusnya. Dan melaporkan penipuan ini kepada yang berwajib. Yang berwajib bukan hanya polisi ya. Yang berwajib ini adalah orang-orang yang misalnya bertanggung jawab pada aplikasi itu. Jadi orang yang bertanggung jawab pada aplikasi itu harus tahu bahwa aplikasi ini ternyata lemah di mana gitu. Sehingga mereka bisa terus melakukan inovasi. Nah, ini adalah hal yang perlu dilakukan ketika kita sudah jadi korban, udah kepalang kita klik gitu karena kita seringnya mengklik dengan otomatis ya. Oke, nah itu kemudian sekarang berkaitan dengan data pribadi ya. Jadi sebetulnya sampai sejauh mana sih kita bisa memperlihatkan data pribadi kita di sosial media? Saya tidak melihat bahwa data pribadi itu sebetulnya semuanya bisa kita buka sebuka-bukanya gitu ya. Sampai ini hari ini sedang berada di sini makan ini, hari ini sedang berada di situ. Kalau saya justru sangat khawatir ketika saya daily life saya upload di sosial media. Pertama, orang bisa tahu saya itu berada di luar rumah itu kapan saja. Dan orang menjadi tahu kapan dia waktu yang waktu yang tepat untuk masuk rumah saya. Gitu. Apa saja yang saya perlukan. Sehingga saya bisa menipu dia melalui apa yang saya perlukan. Nah, hal-hal macam gitu itu harus hati-hati. Jangan sampai semuanya kita langsung upload begitu saja. Oke, itu. Nah, kemudian, dari sini, jadi kita, misalkan ini, kita baru saja ditinggal oleh orang tua kita, kemudian kita mengatakan, ayah saya ternyata meninggalkan ini, ini ada kenang-kenangan peninggalan ayah saya terus, kemudian ada rumah, ada apa, kemudian kita foto gitu ya. Jangan, itu tidak boleh dikeluarkan. Kenapa? Memberi opportunity buat penjahat. Ya, jadi itu harus kita jaga. Kemudian ini beberapa informasi publik yang sebetulnya ada di Undang-Undang Admin Kependudukan, ya, Administrasi Pendudukan. Ini yang harus dilindungi. Jadi harus dilindungi artinya nggak boleh kita keluarkan. Riwayat dan kondisi anggota keluarga. Jadi kalau kita punya riwayat dan kondisi anggota keluarga kita diminta oleh oleh satu pihak, jangan dikeluarkan. Kemudian riwayat kondisi perawatan pengobatan psikis seorang itu juga tidak boleh. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, rekening bank seseorang tidak boleh. Hasil evaluasi hubungan dengan intelektual seorang, misalnya psikologi seorang, hasil evaluasi psikologi, rekomendasi kemampuan orang, itu tidak boleh. Jadi kalau hasil psikotes itu tidak boleh harusnya dimasukkan di sosial media. Ya, mengapa? Ya orang jadi tahu, oh dia tuh orangnya seperti ini ya. Kira-kira apa kira-kira yang bisa menjebak dia gitu. Apa kelemahan dia? Nah, itu bisa menjadi opportunity untuk mengancam seseorang. Kemudian catatan yang menyangkut pribadi seorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non formal. Itu juga kita. Nah, Kaspersky itu mendetailkan ini. Alamat rumah, nomor telepon, geolokasi. Ya, geolokasi itu kan setiap kali ya senang banget ya kita bilang, wah, share location nih, kita lagi ada di sini nih, lagi ngelihat ini, lagi ngelihat itu gitu ya. Itu banyak sekali kita lihat di sosial media. Itu bahaya. Ketika orang mau berbuat jelek sama kita, dia akan dengan mudah menggapai kita, mencapai kita, atau misalkan masuk ke rumah kita saat itu, dan seterusnya. Juga foto dan video pribadi. Saya ini anak saya nih baru lahir gini kita umbar di media sosial, kita perlihatkan semua. Setiap saat kita perlihatkan kegiatan anak kita.
Nah, orang yang mau menculik gampang. Oh, dia biasanya pergi ke sana. Kita boleh men-share foto dan video, tapi sesuatu yang sifatnya tidak menyerang, yang tidak memungkinkan orang menyerang kita. Ya, yang suatu, nah itu oleh karena itu sebetulnya oleh Kaspersky dicegah gitu ya. Kemudian mengkompromikan foto orang lain. Jadi kita mengkompromis lah foto orang lain gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, ini tadi foto-foto bayi dan anak-anak pengguna. Sekarang ini banyak sekali orang yang membutuhkan membutuhkan organ. Dan organ yang paling bagus itu kalau kita dapatkan dari anak-anak. Ya. Nah, itu sebabnya maka itu bisa menjadi sumber-sumber penculikan dan sebagainya. Dia hati-hati sekali untuk melakukan itu. Ya, kemudian foto-foto barang mewah hati-hati kalau nggak pengen dipaling ya. Nah, itu hati-hati juga. Kemudian informasi tentang kehidupan pribadi yang sehari-hari itu juga harus kita jaga. Nah, kemudian pernyataan kritis tentang topik yang sensitif. Kalau kita mau menyatakan kritik terhadap topik yang sensitif untuk seseorang misalnya, baiknya japri ya. Jadi tidak di media sosial yang terbuka. Oke, itu ya yang tidak boleh diunggah di media sosial menurut Kaspersky. Nah, kemudian ini menurut Undang-Undang ITE. Oh, cukup banyak nih, lihat. Termasuk diantaranya kartu keluarga, ya, NIK. Ini berarti KTP ya. KTP ini harusnya nggak boleh kita biarkan ini di mana-mana gitu, nggak boleh sebetulnya. Ya. Jadi paling bagus sesungguhnya KTP itu kita boleh share pada end-to-end communication. Jadi satu orang dengan orang lain. Jadi kalau saya misalnya mau share dengan si A, ya udah saya masuk komunikasi berdua, saya share itu dengan dia. Tidak pada grup, ya, tidak boleh. Dan harus hati-hati betul. Ketika orang minta KTP kita tuh harus hati-hati, ya. Ini ya, ada orang yang memanfaatkan sekarang kan nomor telepon kita ya, nomor telepon kita ketika kita masuk di sosial media, kita memasukkan nomor telepon kita, tiba-tiba kita ditelepon orang. Dan kita mengaku si A, si B, si C yang teman akrab kita. Karena dia tahu di kita nih, oh teman akrabnya si itu. Dia mengaku bahwa dia adalah si ini. Ujung-ujungnya dia meres. Nah, itu juga terjadi. Jadi benar-benar hal ini tuh harus kita lakukan, harus kita jaga ya. Tempat lahir, tanggal lahir, bulan, tahun, golongan darah, ini coba bayangin. Ini sebanyak ini itu, nah nik ibu kandung, itu juga harus kita amankan ya, karena ini bisa juga menjadi opportunity untuk diserang ya, untuk menyerang kita. Nah ini nama ibu kandung, nik ayah, nama banyak sekali, termasuk tentang perkawinan kita, gitu ya. Kemudian tanggal perkawinan, sidik jari, iris mata. Nah ini hati-hati banget ya, hati-hati dengan biometrik kita ya. Biometrik kita ini sekarang gampang sekali ditiru soalnya. Jadi harus hati-hati kita menyimpannya ya. Oke, termasuk hal-hal yang merupakan aib itu juga bisa menjadi orang memeras ya, orang memeras. Jadi harus hati-hati di situ. Nah, sekarang sanksi. Sanksi ketika seseorang menyebarluaskan data kependudukan itu apa saja? Ini menurut pasal 9 Undang-Undang Administrasi Pendudukan, yaitu dia bisa didenda sampai 25 juta kurungan 2 tahun. Ya. Kemudian Undang-Undang ITE bisa 10 tahun sampai 10 miliar. Kalau dia membuka data pribadi seseorang, ya. Kalau dia membuka data pribadi seseorang sekian loh, bisa sampai 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Itu Undang-Undang ITE yang berlaku di kita sekarang ini. Jadi di sini bisa masuk ke media elektronik yang berupa media sosial. Ya. Itu sanksi yang harus kita ketahui juga supaya kita juga jadi takut melakukannya ya gitu. Oke. Nah, kemudian
Ada lagi ini data pribadi seorang tak bisa dipindah tangankan semena-mena atau tanpa izin, sehingga pemilik data bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, hati-hati. Jadi data pribadi, misalnya saya punya data pribadi si A ya, si B minta data pribadi si A ke saya, nggak bisa langsung saya kasihin. Saya harus izin dulu pada si A. Gitu. Boleh nggak ini dikasihkan? Kalau saya mengasihkan, langsung saya bisa dituntut di pengadilan. Nah, ini hal-hal yang perlu kita ketahui ya tentang sanksi. Nah, ini adalah rangkuman akhir dari apa yang saya akan sampaikan ini. Bagaimana 25 hal yang perlu dihindari dalam menggunakan media sosial. Pertama, kita tidak update dengan tren saat ini. Ya, hati-hati. Kita nggak pernah buka-buka sehingga kita nggak tahu bahwa ternyata tren saat ini itu proses hacking itu sudah bisa dilakukan melalui ini, melalui itu. Aduh, itu kita harus tahu ya. Kemudian kita mengupload konten secara tidak peka. Nah, itu nggak boleh. Kita harus hati-hati ketika mengupload konten. Jangan sampai menyakiti pemerintah, jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai menyakiti institusi. Ya. Itu harus kita pikirkan baik-baik. Kemudian jangan menggabungkan akun bisnis dengan akun pribadi. Ya, jadi kalau Anda mau, saya tuh melihat beberapa akun Facebook di sini, bahwa satu orang ini memanfaatkan Facebook itu untuk dua hal sekaligus. Bisnis, dia juga upload di situ, akun pribadi, tentang pribadi dia juga dia upload di situ. Hal ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena nanti Anda akan bingung ketika Anda merespon, Anda berada di mana. Gitu ya. Nah, sebaiknya itu dipisahkan, ya. Nah, kemudian marah saat mendapat komentar negatif tidak boleh. Sabar, kita harus sabar. Kita boleh marah di dalam hati, tetapi ketika merespon harus sangat adem. Ya, kita harus bisa mohon maaf. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa alasan Anda berkomentar seperti ini? Gitu. Saya sangat menghargai pendapat Anda ketika Anda berkomentar seperti ini. Gitu. Jadi enak. Orang nggak ada yang panas. Nggak ada orang langsung jadi berantem. Enggak. Semuanya akan bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan kondusif. Ya. Kemudian perhatikan proses edit. Kalau kita mau mengedit sesuatu ya. Jadi bayangan saya, jangan sampai kita mengupload satu tulisan di dalam sosial media, kemudian kita mengeditnya. Oh, ternyata salah, ini bukan ini, maksudnya ini. Itu mohon dikurangi ya. Karena apa? Karena apalagi kalau itu mungkin stylenya yang dirubah gitu ya. Oh, ya. Ini kurang sopan ya. Oh, ya maaf ya, maksud saya begini-begini. Nah, itu nggak boleh. Jangan sampai terjadi hal semacam itu. Karena itu udah langsung ketahuan apa yang sebelumnya terjadi gitu. Atau yang bisa kita lihat juga di sini, kayaknya orang ini nulis sembarangan aja deh gitu. Nah, itu kesan itu tidak boleh. Karena kita merespek semua anggota dari media sosial kita. Kemudian kalau kita misalnya kita punya kesalahan gitu ya, kemudian kita gagal mengatasi kesalahan kita, maka kita harus bisa secara bijaksana menyampaikannya. Tadi seperti saya katakan tadi ya, dengan kata-kata yang baik, sopan, dan tidak menyakiti banyak orang. Ya. Kemudian mengupload atau menulis, ini saya tadi salah menurutnya. Mengupload atau menulis hanya saat ada inspirasi saja. Jadi kalau kita misalkan mau menulis sesuatu, jangan saat kita lagi kesel. Justru kita kesel, itu kan media sosial kan tempat sampah kita, gitu kan ya. Banyak yang kayak gitu kan, kesel tuh. Jadi kita mengomel-ngomel gitu, kemudian kita mengkritik pedas dan seterusnya karena kita dalam kondisi panas gitu. Jangan lakukan itu pada kondisi panas. Kita justru menulis pada saat kita punya inspirasi.
Karena sebetulnya sosial media itu dipakai untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, bukan untuk menyakiti satu dengan lainnya. Maka kita harus berusaha selalu membagikan sesuatu yang positif. Gitu. Kalau teman kita memposting sesuatu yang baik, kita respon dengan baik. Wah, bagus. Kita beri semangat, ya. Kita beri kita beri respek yang baik terhadap itu. Kalau ternyata dia mengupload sesuatu yang tidak sesuai dengan apa kata hati kita, pelan-pelan kita mengatakannya. Misalnya, oke, saya sangat menghargai posting Anda, namun demikian, apakah memang hal ini sudah tidak bisa atau belum ada cara lain untuk hal seperti ini, seperti apa yang kita ingin kita pahami gitu ya. Nah, itu boleh kita lakukan gitu ya. Tapi tidak kemudian marah-marah, kemudian mengkritik habis, kemudian ngomel-ngomel gitu ya. Itu tidak boleh kita lakukan ya. Kemudian berikutnya ini satu hal yang saya tidak tahu ya, apakah hal ini memang sudah lumrah gitu, tetapi sebetulnya ini adalah karena tujuan kita bersosmed itu adalah untuk berkomunikasi, maka fokusnya adalah pada tujuan kita untuk apa? Bukan untuk memperbanyak followers, bukan. Ya, jadi kalaupun kita misalnya nih, oh saya kan mau jadi YouTuber nih, saya followers saya mesti banyak gitu. Nggak apa-apa, boleh kita punya followers banyak, tapi bukan dengan segala cara saya memperbanyak followers. Bukan begitu caranya. Bukan kemudian gimana, apapun saya lakukan, pokoknya buat memperbanyak followers. Mau kayak kemarin mungkin ada yang pernah melihat bagaimana orang membagikan makanan busuk gitu pada orang-orang yang membutuhkan supaya diposting, supaya followersnya banyak. No way. Itu bukan hal yang baik gitu ya. Kita akan bisa mempunyai sosial media yang baik, pengikut kita banyak, kalau semuanya itu bermanfaat buat orang-orang yang menjadi follower kita. Jadi kita fokus pada tujuan kita. Sekali lagi, tujuan kita memasuki sebuah sosial media atau membuat sosial media. Dan jangan terlalu terpaku pada komentar di tulisan kita. Duh, ada yang nulis kayak gini, aku kok nggak enak banget nih jadinya ya, kok aku ditulisin kayak gitu ya gitu. Jangan kayak gitu. Kita harus menghadapinya dengan dengan tenang. Orang bebas berkomentar kan. Nah, sekarang kita lihat latar belakangnya kenapa sih dia menulis seperti itu. Oh, mungkin karena ketidaktahuan. Oh, mungkin karena sebetulnya dalam hati kecilnya dia sebetulnya ingin, tapi karena dia tidak bisa, maka dia melakukan itu. Dan coba kita empati terhadap yang menulisnya. Jadi jangan semua tulisan langsung dianggap, saya ini punya kekurangan ini ya, kekurangan saya ini ya, aduh saya ini kurang. Bukan itu. Tetapi kita mencoba untuk melihat mana kritik yang boleh diterima, mana yang tidak. Gitu. Tidak semua postingan komentar itu harus diterima gitu ya. Ada komentar-komentar yang tidak perlu kita kita terima, dan ada yang perlu kita terima, dan itu semuanya bisa sangat bervariasi. Balik lagi tergantung pada tujuan kita masuk media sosial. Nah, kemudian kita kita hanya membatasi diri pada satu platform saja. Itu juga sebaiknya jangan, karena ada orang-orang yang mungkin tidak suka di platform ini, suka di platform yang lain. Itu tidak boleh. Jangan ini ya. Nah, terus kemudian menjadi aktif di semua jaringan. Tapi kalau yang ini, yang membatasi diri ini ya, justru kita cuma pengennya satu platform aja gitu ya. Kalau yang ini
wah saya pengen jadi beken di semua jaringan sosial, itu juga nggak boleh gitu ya. Karena kalau kita mau menjadi beken di semua media sosial, terus kita melakukan apa saja untuk menjadi beken, dan itu tidak boleh. Balik lagi tujuan kita. Itu harus sesuai tujuan kita. Jadi kalau tujuan kita masuk satu media sosial itu, misalkan saya masuk media sosial dosen itu untuk mengetahui bagaimana pengalaman-pengalaman dosen di dalam mengajar, bagaimana pengumuman-pengumuman yang penting di dalam media sosial itu, kemudian saya ingin tahu bahan-bahan atau materi-materi apa saja yang di-share dan sebagainya. Itu tujuan saya masuk situ. Kemudian ada orang yang komentar nggak baik, kemudian saya posting sesuatu, kemudian satu materi, kemudian ada orang lain dia bilang, itu mah materi lama, orang semua udah pada nge-share itu misalnya gitu ya, nggak usah dipeduliin. Kita maksudnya baik untuk melakukan postingan itu gitu, dan kita memasukkan postingan itu sesuai dengan media sosial yang kita masuki gitu kan, ya sudah gitu. Nggak usah kita terlalu peduli dengan postingan orang yang membuat hidup kita jadi malah nggak nyaman gitu ya. Nah itu. Kemudian ini membujuk aktif. Nah jadi kita membuat sedemikian rupa tadi supaya banyak pengikut itu, kita lakukan apapun supaya orang mau ikut kita. Bikinlah satu konten yang sensasional, bikin suatu konten yang mencengangkan dan seterusnya. Itu tidak boleh dilakukan. Kita tidak akan membujuk pengikut kok. Kita ingin menciptakan sesuatu sedemikian rupa sehingga pengikut kita banyak. Bukan kita membujuk supaya pengikut kita masuk, bukan. Tapi kita buatlah sesuatu sedemikian rupa sehingga pengikut kita banyak. Itulah tujuannya, ya. Oke, kemudian ini upload foto dan video dengan benar ya. Jadi jangan mengupload foto video sembarangan. Kita harus mengupload foto dan video dengan benar. Kemudian jangan melupakan target audiens kita. Tadi ya, environment-nya harus kita perhatikan. Nah, kemudian kita misalnya mau posting sesuatu, kita selalu posting semuanya yang umum semuanya. Kadang-kadang orang mikir ya kayak gini mas, semua orang juga tahu gitu ya. Nah itu juga jangan kita lakukan gitu, jangan terus-menerus kita. Sekali-sekali kita boleh melakukan itu, tapi sekali-kali kita juga membuat sesuatu yang lebih spesifik untuk media sosial kita misalnya ya. Kemudian hashtag. Nah, hashtag ini baiknya selalu kita pakai untuk memperlihatkan respect kita juga, ya. Kemudian meninggalkan persaingan sehat, itu juga nggak boleh. Jadi jangan membuat persaingan tidak sehat di dalam media sosial itu. Jadi ada orang misalkan, misalkan dia menampilkan satu kegiatan dari orang ini, misalkan saya kegiatannya ini kemarin ini mungkin teman-teman ada yang ada yang berminat dengan kegiatan ini, silahkan gitu ya. Terus kita nggak mau kalah nih. Kemudian kita saya punya kegiatan yang lebih bagus nih. Kegiatan saya ini skopnya lebih besar, ini. Nah, nggak boleh seperti itu gitu ya. Hargai semuanya. Setelah itu ketika kita mau posting punya kita, carilah waktu yang tepat. Jangan barengan sama orang itu gitu ya. Nah, itu yang harus kita juga harus kita perhatikan. Kemudian kalau kita misalkan mau mempromot sebuah sebuah produk, misalkan kita punya startup gitu. Nah, itu kita mau tidak mau kita juga harus mendapatkan bantuan dari iklan. Jadi jangan hanya mengandalkan Facebook doang, nggak bisa. Karena untuk mempromosikan Facebook bisa, tapi tidak cukup hanya Facebook saja. Jadi kita harus misalkan di Facebook, kemudian di Facebook itu kan ada iklan-iklan yang biasanya bisa ditampilkan di sampingnya. Nah, kita bisa memanfaatkan itu juga. Nah, kemudian tidak mempedulikan komentar teman, itu juga nggak boleh.
Jadi kayak tadi, kita tidak harus melihat semua komentar, teman. Kemudian dimasukkan ke hati, tapi sama sekali tidak peduli juga nggak boleh. Ya biasa aja lah jadi orang tuh. Jadi kita membaca dingin saja, kemudian oh kalau yang kayak gini yang nggak masuk akal, yang nggak bisa, oh ya udahlah ini nggak usah diperhatikan. Tapi kalau yang ini bermanfaat nih buat saya, buat perbaikan diri saya, bermanfaat. Oke, ini kita ambil gitu ya. Jadi tidak mempedulikan sama sekali tidak boleh. Sangat mempedulikan sampai mempengaruhi gaya hidup tidak boleh juga gitu ya. Jadi kita harus proporsional lah menghadapi komentar itu ya. Nah, ini yang saya harapkan betul-betul kita mesti proporsional gitu ya untuk melakukan hal ini. Nah, itulah kira-kira kesimpulan akhir 25 hal yang kira-kira jangan dilakukan ketika kita bersosial media. Kemudian apa-apa saja informasi yang sebaiknya tidak di-share di sosial media, dan bagaimana kiat-kiat kita untuk berkomunikasi dengan baik di dalam sosial media kita. Itu yang kira-kira ingin saya sharing dengan teman-teman yang ada di Zoom saat ini. Harapan saya karena kita ini semua berasal dari mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda, maka kita nanti ketika sebelum kita memasuki sosial media, kita harus melihat dulu ini sosial media ini kira-kira nantinya akan banyak membahas tentang apa. Kalau ada konsen atau ada kesepakatan di situ ditanyakan kesepakatannya seperti apa. Kemudian dari kita sendiri, kalau ternyata kita memang cocok tujuan kita bersosial media itu cocok dengan tujuan dari sosial media yang kita masuki, barulah kita masuki. Gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi jangan sembarangan kita buat sosial media itu di mana-mana gitu ya. Itu yang menurut saya hindari itu. Jadi setiap kali ada sosial, kamu saya masukin ya di ini saya, iya masukin, ini masukin, iya. Terus habis itu bingung, aduh banyak banget ya sosial media yang saya masuki. Jadi kalau saya jujur saya saat ini punya beberapa sosial media gitu. Tapi setiap sosial media ini saya punya tujuan gitu. Jadi misalkan Facebook gitu ya. Buat apa sih Pak saya punya Facebook gitu? Saya sangat sangat memerlukan Facebook untuk mencari networking. Misalkan saya butuh networking untuk dengan teman saya yang mungkin dia bekerja di suatu perusahaan tapi sudah lama nggak ketemu sama kita sehingga kita mungkin lost kontak ya, jadi nggak punya nomor WA-nya dan seterusnya. Nah kita bisa pakai Messenger gitu ya. Nah jadi tujuan saya misalkan pakai Facebook ya salah satunya adalah untuk itu. Jadi untuk saat ini adalah untuk itu. Dulu saat pertama kali saya membuat Facebook itulah tujuan saya. Namun demikian karena keterbatasan saya juga pada saat itu untuk mengetahui etiket dan seterusnya itu masih terbatas. Saya masih sering mengupload foto keluarga begitu ya, foto keluarga saya upload dan sebagainya gitu. Masih beberapa occasion tuh saya upload gitu. Nah, sekarang setelah saya ini baru saya sekarang tahu oh benar sebenarnya yang kita boleh upload tuh apa saja. Jadi yang kalau misalkan ya saya nih tahu nih mahasiswa saya nih ada yang sekarang ini dia misalkan sedang punya masalah berat gitu ya. Saya tidak langsung send ke dia gitu tidak, tapi saya akan mengupload secara umum kata-kata yang kira-kira bisa membuat semangat begitu. Tapi tidak ditujukan pada dia, tapi pada khalayak umum. Sehingga mudah-mudahan ketika dia membaca, dia bisa kembali bersemangat gitu. Kenapa saya kok nggak langsung ini ke dia? Lah orang tahu semua nanti dia lagi susah kan gitu. Jadi saya nggak mau melakukan itu. Ya. Nah inilah kira-kira cara bijaksana dalam kita
sosial media. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Masih ada waktu sekitar 15 menit, Pak Febri. Saya kira saya serahkan kembali pada Pak Febri. Terima kasih atas perhatian semua yang hadir di sini. Ya, siap. Pak Febri. Terima kasih atas paparan dari Bu Ari. Sangat bermanfaat ya, dan itu bisa menjadi pedoman kita semua untuk berinteraksi melalui media sosial. Minimal tadi ada 25 poin ya Bu ya, hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tadi, ataupun ya bisa dikembalikan lagi yang harusnya dilakukan melalui panduan-panduan seperti itu ya. Oke, kita memasuki sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Bu dari silakan. Nah, dari peserta kita. Namun saya izin bertanya satu dulu ya Bu. Enggak, silakan. Kan, boleh. Iya, tadi di awal kan disebutkan tergantung niat kita. Kita harus niatnya baik ya Bu ya dalam melakukan media sosial. Tapi terkadang Bu, memang sudah ada seseorang ataupun beberapa kelompok gitu ya Bu. Niatnya memang sudah buruk untuk join media sosial tersebut. Nah, ini bagaimana Bu cara mengkonternya ya Bu? Jadi begini, pertama-tama kita harus melihat admin dari media sosial itu siapa. Oke, jadi kita melihat kalau admin dari media sosial itu kita ragukan, ya lebih baik kita tidak usah masuk. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada anggota-anggota yang masuk, ya harusnya ini adalah jadi tanggung jawab dari admin. Ketika ada yang masuk, kemudian mereka mengganggu, ya mereka mengganggu hubungan di dalam media sosial itu, maka dengan sopan dipersilahkan untuk dikeluarkan. Gitu. Nah itu biasanya admin yang mengerjakan itu. Karena kita tidak bisa, jadi kadang-kadang kita kan tidak bisa juga ngecek ya bahwa semua orang yang mau masuk itu adalah berniat baik gitu kan ya. Ada yang memang bikin panas. Saya tuh punya teman yang sudah 3 kali dikeluarkan dari media sosial saya. Jadi kebetulan adminnya teman saya gitu, kami punya di keluarga alumni, kita sudah janjian bahwa kita tuh mau bicara soal kesehatan, soal segala sesuatu yang di masa tua itu membuat kita tenang, bukan membuat kita panas gitu kan. Kita tuh sudah bukan usia muda lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu begitu ada teman yang masuk dengan memanas-manasi segala macam informasi itu dengan sangat sopan dikeluarkan. Nah, itulah yang mungkin menjadi dalam tanda petik tugas utama dari admin. Jadi admin itu ketika terima, oh ya biar boleh saya yang jadi admin, itu bukan hanya oke, saya jadi admin cuma masukin orang doang, bukan. Tapi saya juga berkewajiban untuk bisa melihat bagaimana kondisi sosial media saya. Gitu, saya kira. Oke, baik. Terima kasih Bu atas responnya. Jadi tergantung dari peran adminnya juga ya Bu ya ketika. Iya, betul. Penting sekali. Makanya harapan saya ya admin itu kalau bisa jangan 1 orang. Jadi harus ada 2 orang sehingga nanti kalau 1 orang jadi opinionated gitu ya kalau 1 orang. Kalau 2 orang itu menjadi ada second opinion gitu ya, di mana 2 orang ini harus jangan dari jenis orang yang sama gitu ya. Supaya ada second opinion di situ. Oke. Baik. Ya, lanjut ke pertanyaannya berikut Bu dari peserta Anissa Nur Aziza. Assalamualaikum Bu, saya saat ini sedang meneliti pengaruh media sosial terhadap kecerdasan emosional anak. Bagaimana pendapat Ibu? Apakah media sosial benar memberi pengaruh terhadap kecerdasan emosional anak? Dan kalau boleh tahu, berapa usia minimal untuk bermedia sosial? Oke. Jadi menurut saya ketika anak itu prasekolah, jadi anak itu kan sekarang anak tuh pegang gadget udah bisa dari 3 tahun juga udah pegang gadget ya. Iya, 3 tahun itu sudah pegang gadget gitu. Jadi kalau saya melihat balita itu paling penting ya sedemikian rupa sehingga kalaupun dia memegang gadget itu harus dikontrol ketat gitu ya. Dan perlu waktu yang dibatasi. Tidak sembarangan dia bisa seharian buka gadget gitu ya.
Karena media sosial ini lambat atau cepat itu akan mempengaruhi pertumbuhan anak itu. Saya ambil contoh ya. Ada anak yang mohon maaf sebentar. Mohon maaf, ada telepon. Jadi ada anak yang waktu kecilnya dia itu selalu melihat sosial media atau YouTube ya. Sekarang anak-anak kan senangnya YouTube ya, melihat YouTube yang isinya misalnya perkelahian antara kucing dan tikus misalnya ya, seperti itu. Itu nanti besarnya dia itu akan terbawa dengan emosi itu. Nah, itu sebabnya maka kalau saya melihat justru anak-anak itu berbahaya kalau dia sudah terbiasa dengan media sosial yang tidak terkendali. Jadi kalau misalnya, media sosial itu apa? Seperti Nusa misalnya ya. Kita lihat Nusa ya, kita semua tahu Nusa ya. Nusa itu kan dia mengajarkan suatu hal-hal yang baik dan sebagainya. Itu boleh. Tapi kalau hal-hal yang keras, hal-hal yang cenderung kebohongan dan sebagainya, hindari itu. Nah, kalau menurut saya anak itu bersosial media sendiri itu baiknya setelah dia 5 tahun ke atas. Jadi dia sudah mulai ngerti, orang tuanya sudah bisa, sebelumnya orang tuanya membuka media sosial itu terkendali, artinya terkendali itu dengan orang tuanya. Jadi tidak boleh sendirian. Jadi dia ini orang tuanya ada di sampingnya. Dia tidak boleh ini sendiri dan ada waktunya. Udah ya, sekarang waktunya kita harus makan, selesai. Oh, udah 10 menit selesai. Nah, itu yang kira-kira perlu dilakukan gitu ya. Karena jelas sosial media ini akan mempengaruhi kejiwaan anak. Itu sudah pasti. Buktinya ada kan anak umur berapa tahun bisa membunuh? Benar nggak? Itu kenapa? Ya karena sosial media kita tak terkendali gitu ya. Jadi hati-hati dengan sosial media pada anak. Jadi kalau bayangan saya mulai sendiri dengan selected items ya, itu di atas 5 tahun. Jadi dia sudah lumayan mengerti, apalagi mungkin sudah diikuti dengan ajaran agama yang kuat dan sebagainya, sedemikian rupa sehingga dia tidak mudah terpengaruh. Karena anak kecil itu masih mudah terpengaruh, gitu ya. Nah, itu pun juga tidak lepas sekaligus orang tua tetap harus mengikuti, menurut saya sampai SMP. Ya, mulai SMA dia sudah mulai punya jati diri sendiri. Oke, kita boleh lepas pelan-pelan. Tapi sampai SMP itu sebetulnya masih belum boleh lepas 100%. Jadi at least kita tahu anak kita suka melihat apa saja dengan melihat men-tracing history dari apa yang dia buka. Itu harus kita kontrol. Jadi nggak secara langsung dikontrol di dekatnya, nggak, tapi kita kontrol ini. Kamu kemarin buka ini ya, kenapa kamu buka ini dan seterusnya. Saya kira itu Pak Febri. Baik, terima kasih jawabannya Bu. Seharusnya cukup menjawab ya dan bisa mengurangi. Baik Bu, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya cukup panjang. Assalamualaikum, terima kasih atas sharingnya, sangat bermanfaat. Mohon izin untuk bertanya, dari yang saya ketahui, sangat banyak baik media sosial ataupun platform-platform yang masuk di Indonesia, baik secara resmi ataupun ilegal. Sudahkah ada regulasi kita siap secara resmi terkait dengan data privacy yang ada di dalam database platform-platform tersebut? Karena sampai saat ini, sepengetahuan saya, belum ada UU atau aturan yang mengatur itu semua. Sehingga meskipun kita sudah berhati-hati dalam menggunakan sosial media, tetapi tidak underlying hukum yang mendasarinya, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Misal deepfake, voice fake, pemalsuan finansial, dan lain-lainnya. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya.
Jadi sebenarnya kita sudah punya undang-undang ITE, kita sudah punya beberapa undang-undang tentang data-data yang dianggap private ya, jadi tidak boleh diinikan. Hanya memang seperti tadi sanksi-sanksi segala macam juga sudah ada. Cuman sekarang keterbatasan negara kita adalah pada petugas yang yang melacak yang melacak itu yang menurut saya sangat terbatas. Jadi di Indonesia ini sedikit sekali loh ya orang yang bekerja di bidang sekuritas, itu sangat sedikit. Jadi kalau saya bicara sama teman-teman dari BSSN itu hanya berapa ya? Mungkin untuk seluruh Indonesia mungkin nggak nyampe 1.000 orang. Bayangin, yang bikinnya sekian juta, sekian puluh juta orang, sekian ratus juta orang, yang menangani cuma sekian. Jadi memang kita kekurangan SDM. Itu sebabnya maka sanksi masih belum bisa diterapkan. Nah, sanksi itu biasanya berjalan ketika sudah masuk pengadilan. Itu yang sebetulnya yang terjadi sekarang kan gitu ya. Ini ada di media sosial ini, itu setelah dia masuk pengadilan. Padahal kalau diteliti banyak banget itu yang sudah melanggar. Cuman karena keterbatasan orang yang bertugas dan sebagainya ya jadinya memang belum berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian berikutnya saya kira kalau untuk daftar dari dari ini ya, dari media-media yang diizinkan atau tidak, itu saya kira ada sebetulnya di BSSN. Cuman memang belum 100% terbuka ya. Jadi emang nanti saya coba akan tanyakan ke BSSN kira-kira mereka punya di database mana, nanti saya coba share gitu ya. Sebenarnya sudah ada itu. Jadi ini itu tidak boleh karena kalau nggak salah beberapa ini sudah di blacklist beberapa aplikasi. Jadi tidak bisa dipakai di kita. Itu ada juga. Cuma listnya ada di mana itu nanti kita coba kita coba tanyakan gitu. Saya kira itu mungkin untuk ini. Tadi pertanyaan itu kan ya, kita nyari ini di mana, kemudian itu dua hal itu ya tadi yang ditanyakan Pak Febri. Ya benar Bu. Secara besar, garis besar payung hukumnya Bu ya. Ya, payung hukum. Oke, seharusnya cukup menjawab ya Bu. Ya, mudah-mudahan. Oke, baik ke pertanyaannya selanjutnya Bu. Ya. Ini ada pertanyaan, Assalamualaikum Bu Ari. Dari sudut pandang pemilik atau pembuatnya, media sosial dibuat salah satunya ingin mendapatkan data pengguna sebanyak-banyaknya, seperti hobi pemikirannya, atau originalitas atau orientasi hidup, sehingga dapat digunakan untuk penyebaran iklan komersial mereka. Jadi, mungkin yang narsis atau alay akan lebih disukai oleh pemilik media sosial daripada yang main aman saja. Bagaimana tanggapannya, Bu? Terima kasih. Jadi ketika kita memasuki media sosial tadi, kita tujuannya apa? Itu yang tadi balik lagi ya, tujuannya apa. Nah, kalau kita masuk ke sana, ingin mengetahui misalnya tentang produk-produk tertentu gitu ya, tentang produk-produk tertentu, ya berarti kita kan hanya menginginkan informasi tentang produk-produk itu gitu ya. Kita masuk ke sini. Nah, kemudian ketika kita jadi kita tuh tidak kalaupun misalnya oke, kita diminta, jadi biasanya ya mereka kalau pengen, jadi kayak saya punya satu media sosial di mana saya sering membutuhkan produk-produk itu. Ya, produk-produk itu di toko itu gitu ya, di satu toko itu saya sangat sering menggunakan produk di sana. Nah, mereka biasanya minta izin, Bu, bolehkah kalau misalnya atau bersediakah Ibu untuk bisa men-share foto atau masakan Ibu misalnya yang menggunakan produk kami misalnya kayak gitu. Nah, itu biasanya mereka minta gitu. Nah, itu kalau sosial medianya dalam tanda petik sopan juga gitu ya. Biasanya mereka meminta pada kita untuk melakukan. Nah, itu boleh kita lakukan gitu ya. Tapi kan orientasinya sempit ya, tidak
tidak ke pribadi kita semua dibuka semua gitu, enggak, tapi ya untuk kepentingan promosi dari media sosial itu gitu. Kan gitu ya. Apa namanya yang mereka mau gitu, karena biasanya saya punya misalnya Instagram dari ya produk yang saya sering pakai. Nah, mereka suatu saat mereka memang minta gitu, Bu, bisa nggak Bu kalau membuat rekomendasi tentang produk kita yang ini karena Ibu sering memakai, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Oke, saya tulis gitu. Tapi ya hanya untuk itu aja, saya nggak nulis tentang pribadi saya siapa dan seterusnya, enggak. Saya ibu rumah tangga, saya bilang saya sering memakai ini. Jadi ya sudah kita pekerjaan saya ini, nah udah selesai. Jadi begitu. Jadi sebetulnya kita masuk media sosialnya juga harus lihat-lihat gitu. Ini media sosialnya seperti apa gitu. Jangan kita masuk terjebak pada media sosial yang memang nah tadi benar, ada media sosial yang pengennya cuma ngambil data doang gitu ya. Nah, biasanya media sosial yang sopan, ketika dia membutuhkan data kita, dia akan mengatakannya. Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk di-share data-datanya misalnya seperti itu. Jadi ada etik juga dari si admin dari media sosialnya begitu. Nah, itu yang menurut saya juga kita harus pandai-pandai memilihnya gitu. Contoh kemarin Facebook misalnya kan, Facebook kan ujug-ujug kan keluar aja. Facebooknya kan nggak pernah bilang bahwa dia mau memakai ini, karena dia memang Facebook itu kan awalnya dari Harvard juga yang mendukung gitu ya. Jadi ketika dia mau membuka itu ya dia nggak bilang-bilang. Nah, itu sebenarnya etika yang salah gitu ya. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya inikan untuk pertanyaan ini. Siap, Bu. Silahkan. Terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita batasi saja pertanyaan 2 terakhir, Bu ya. Ya, mangga ya. Memang masih ada berapa gitu? Masih ada beberapa sih, Bu. Tapi ini pas ya ini ada sekitar 3 lagi kemungkinan. Tapi ya kita batasi saja sampai 2. Ya, betul. Baik, pertanyaan dari Rihandayani. Assalamualaikum. Punten Bu Ari, mau bertanya. Biasanya di grup keluarga besar, banyak anggota keluarga, khususnya yang orang tua, yang suka share berita tidak tervalidasi ke grup. Terkadang kita yang muda-muda sebagai admin ini kesulitan untuk memberitahu, karena beradu argumen dan kadang dianggap tidak sopan. Sehingga yang sering kita lakukan adalah mengabaikannya. Mungkin kira-kira tips dari Ibu seperti apa? Terima kasih. Ya, ketika kita menghadapi orang tua, ketika kita menghadapi orang yang lebih tua, itu biasanya kita mencoba untuk menjawab atau untuk berkomunikasi dengan empati kita sebagai mereka. Jadi kita tidak bisa membuat argumen itu atas pemikiran kita, tapi kita membuat argumen menyampaikannya itu dengan empati pola pikir mereka. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita bilang Bapak atau Ibu, ini tuh belum tentu loh. Ini emang belum tentu data ini bisa divalidasi. Ini kan belum tentu berita benar gitu. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan ini bolehkah saya kalau misalnya ini di-upload di sini, kalau nggak ada sumbernya dari mana, nanti bisa membahayakan diri kita semua gitu. Jadi kita kalau dia tentang keamanan, tentang bagaimana bahaya, mungkin dia bisa mengerti gitu. Tapi kalau kita bilang ini tidak boleh nih, ini kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus mengkondisikan pikiran mereka itu ketika kita menjelaskan pada mereka. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa justru mendapatkan bahaya. Bahayanya apa? Nah, bahayanya itu mungkin bisa seperti ini, karena sudah pernah ada kejadian, misalkan orang yang diperlakukan seperti ini karena upload yang seperti ini. Nah, misalnya gitu. Contoh ya, ketika kita forward sesuatu yang ternyata itu kan waktu itu pernah ya ada orang yang ditangkap itu gara-gara dia memforward sesuatu yang hoax gitu kan. Nah, itu kan itu dikasih tahu gitu.
nanti ini bisa masuk penjara ini kalau seperti ini, karena itu udah pernah kejadian. Jadi kita harus hati-hati supaya Bapak Ibu juga tidak berbahaya, bebas ininya. Kalau sudah diperiksa baru boleh itu kita sebarkan. Hal-hal semacam itu memang kita perlu sabar, perlu, yang penting itu empati. Kita harus empati pada orang yang kita ajak bicara, itu yang paling penting ya. Saya kira itu ya, Ria. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin pertanyaan terakhir, Bu, ya. Ya. Dari Abdullah Hanifan. Assalamualaikum, Bu. Mohon izin bertanya. Pada saat ini kita tahu untuk mendapatkan KTP dan SIM, kita harus merekam fingerprint dan tanda tangan kita secara digital. Apakah teknologi yang dimiliki pemerintah Indonesia sudah cukup aman untuk menyimpan seluruh data tersebut? Kalau tidak, langkah apa yang bisa kita ambil sebagai langkah preventif terhadap kebocoran data tersebut? Terima kasih. Jadi jujur, kemarin kita bicara dengan BSSN, saya bicara juga dengan BSSN, memang fingerprint itu sudah ketahuan lemahnya gitu, tapi ya suka nggak suka kita cuma punya fingerprint gitu saat ini yang bisa dipakai, ya udah akhirnya fingerprint, iris dan lain-lain yang dipakai. Dan kalau mau jujur saya juga tidak bisa mengatakan bahwa aman atau tidak aman, karena memang di BSSN sendiri juga keterbatasannya sangat tinggi gitu ya. Jadi mereka sendiri orangnya tidak banyak, dan untuk hal-hal semacam ini, misalkan KTP ya, sekarang KTP-nya disimpan di mana, data-datanya disimpan di mana, itu pun dalam tanda petik masih relatif terbuka gitu ya, sehingga mungkin keamanannya memang perlu kita backup gitu ya, dengan kalau memang kita sudah terlanjur menyerahkan sidik jari kita ke mana, ke kantor polisi atau kemana ya, kita udah selalu kan kita menyerahkan itu ya, sedangkan kita bisa katakan bahwa itu tidak bisa kita ganti ya, kita tidak bisa ganti sidik jari dan yang biometrik itu ya. Maka mungkin yang perlu kita lakukan sekarang adalah untuk KTP dan yang lain-lain kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ketika kita berkomunikasi atau bertransaksi dengan yang lainnya, itu usahakan membuat satu nilai. Jadi kalau misalnya gini, saya mau bertransaksi pakai KTP nih ya, pakai KTP dengan satu perusahaan A gitu ya. Nah, itu baiknya memang kita usahakan untuk membuat sekuritas yang, jadi misalnya gini, si fingerprintnya ini mungkin tidak kita berikan langsung kepada mereka seperti itu begitu ya, tetapi fingerprintnya itu langsung kita minta langsung jadi tidak secara digital tapi langsung secara hard ya, secara hard gitu kita masukkan. Jadi kita tidak memberikan sesuatu secara digital untuk biometrik kita ya. Biometrik itu jangan diberikan secara digital. Semua oh iya saya boleh, tapi saya maunya ininya langsung. Atau hindari gunakan banyak biometrik, lebih baik gunakan tanda tangan kalau misalkan untuk hal-hal yang sifatnya bisnis. Itu lebih baik gunakan tanda tangan gitu ya. Kalau untuk kalau untuk pemanfaatan KTP sendiri, jadi ketika misalnya kita kan sering ya dimintain KTP ya, KTP, nomor KTP dan sebagainya, itu harusnya tuh tidak bisa diberikan begitu saja. Tidak kemudian kita potret terus kemudian kita upload begitu aja. Jadi baiknya sebetulnya kita harus tahu pada siapa kita boleh melakukan itu. Kita harus yakin bahwa ini memang dipakai untuk hal yang benar gitu ya. Nah, jadi contoh seperti kemarin, saya kalau diminta KTP, saya selalu memberikan nomor KTP dan kemudian nama saya. Udah, itu yang saya berikan. ID saya, ID KTP saya dan nomor saya.
Kalau mereka cukup dengan itu, kita tidak pernah berikan KTP kita sama siapa-siapa gitu ya. Nah, itu yang apa namanya kita lakukan selama ini. Jadi itu mungkin yang ininya. Kalau soal untuk negara ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah kita menjaga di diri kita sendiri ini untuk tidak lebih banyak menyebarkan lagi gitu biometrik kita. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya dan responnya. Mungkin dari jawaban tersebut mengakhiri pula sesi paparan dan sesi tanya jawab kita kali ini. Dan sekaligus mengakhiri juga acara kita di pertemuan seminar online kali ini. Namun sebelum itu Bu, kita izin untuk mengambil dokumentasi dulu Bu. Dokumen? Karena ya dokumen, gitu. Jadi ya kita meng-on-kan kamera untuk mengambil foto. Karena secara etikanya tadi ya sudah disampaikan, kita minta izin dulu Bu. Jadi kepada peserta, ya, silahkan. Ya, mari kepada peserta dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya ya. Ini izin saya stop dulu Bu ya, share screen-nya. Ya, stop share ya. Ya, stop share dan mohon pada peserta untuk diaktifkan kameranya agar bisa mengambil dokumentasi. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi ya. Mungkin 10 detik. Sambil mengingatkan juga bagi peserta yang belum mengisi link feedback untuk seminar online kali ini, link feedback bisa diakses di kolom chat dan dipersilakan untuk diisi ya, untuk penamaan sertifikat maupun untuk feedback dari acara seminar online juga. Oke, saya rasa cukup untuk beberapa foto. Kita coba ambil dokumentasinya. Siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk terakhir mungkin ada sharing dari kami Bu ya sebagai apresiasi dari fakultas juga. Berikut adalah berupa sertifikat Bu sebagai narasumber. Insya Allah nanti kami kirimkan ke email akun official milik Bu Ari ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ibu. Oke, akhirnya tiba juga di penghujung akhir acara dari seminar online FIF ini. Untuk informasi berikutnya ya mungkin rekan-rekan ataupun teman-teman sekalian bisa mengunjungi IG ya, IG Fakultas FIF, bisa di searching di Fakultas The Computing School ya, of Telkom University, akun ofisialnya. Nah, bisa dimonitor untuk event-event seperti ini. Akhir kata kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan sharingnya ya, sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita, terutama untuk beretika dalam media sosial. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk ikut hadir di acara sharing seminar online FIM. Akhir kata, saya undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama.